Berita luar biasa baru-baru ini tersebar di internet. NASA telah menemukan bukti adanya alam semesta paralel. Namun, apakah ini benar adanya? Ya, memang ada sedikit kebenaran dalam cerita ini, tapi tidak sesederhana itu. Mari kita pertimbangkan. Mungkin kamu pernah membaca artikel yang mengatakan NASA akhirnya menemukan alam semesta paralel. Kisah ini dipublikasikan secara luas dan orang-orang terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang menerima berita ini begitu saja dan mereka yang menganggapnya omong kosong belaka. Tapi, kedua kubu tersebut tidak sepenuhnya benar. Mari kita mulai dari awal. Penemuan ini dibuat oleh Anita milik NASA. Nama ini merupakan singkatan dari Antena Transient Impulsive Antarctica. Antena ini dirancang untuk mempelajari neutrino. Neutrino adalah partikel kosmik berenergi tinggi. Partikel ini sangat kecil, tidak memiliki muatan dan hampir tidak memiliki massa. Triliunan partikel semacam itu melewati tubuh kita setiap detiknya dan kita bahkan tidak menyadarinya. Semua itu karena partikel-partikel tersebut hampir tidak memengaruhi materi biasa. Begitulah tidak pentingnya partikel-partikel tersebut. Rata-rata, sepanjang hidup kita, masing-masing dari kita terpengaruh oleh maksimal 1 neutrino. Jadi pada dasarnya, memburu neutrino itu seperti memburu hantu. Untuk menangkapnya, kamu harus mengirimkan seluruh aliran partikel ini melalui sepotong timah raksasa dan tebalnya harus triliunan mil. Pada saat yang sama, kamu memiliki peluang 50-50 untuk menghentikan salah satunya. Oleh karena itu, untuk mendeteksinya, para ilmuwan harus menemukan beberapa trik cerdas. Kita tahu bahwa neutrino seperti partikel-partikel lain yang serupa, datang dari luar angkasa. Mereka datang ke bumi dari matahari, bintang-bintang dan bahkan dari Big Bang itu sendiri. Sebagian datang dari sumber yang sangat besar, seperti lubang hitam, supernova, pulsar, dan bahkan dari berbagai objek tak dikenal. Beberapa partikel ini memiliki energi yang sangat tinggi. Bagi para ilmuwan, neutrino inilah yang paling menarik. Anehnya, sebagian besar neutrino berenergi tinggi tidak datang dari jauh. Mereka terbentuk di sini, di dekat bumi. Proses ini memiliki nama yang lucu, yaitu hujan partikel. Apakah kita membawa hadiah untuk acara ini atau bagaimana? Nah, begini penjelasannya, secara sederhana. Partikel nenek masuk ke atmosfer bumi. Biasanya partikel ini memiliki energi yang sangat tinggi. Kemudian partikel ini menghasilkan beberapa anak yang memiliki energi lebih kecil. Masing-masing kemudian menghasilkan lebih banyak cucu yang energinya bahkan lebih kecil daripada energi mereka, dan seterusnya. Hingga kita memiliki pohon keluarga raksasa partikel berenergi rendah. Pada akhirnya mungkin ada miliaran partikel tersebut. Selama proses ini tumpukan neutrino tercipta. Kemudian mereka mulai tenggelam jauh ke dalam bumi. Selama perjalanan mereka melalui planet ini, mereka menyentuh lapisan atas kerak bumi atau es. Misalnya es Antartika. Ketika dihadapkan dengan semua rintangan ini, mereka menciptakan denyut radio. Dan seperti yang sudah kamu duga, ini adalah denyut radio yang ingin ditemukan oleh para ilmuwan. Ini mungkin mengejutkan bagimu, tapi Antartika cukup sepi. Menurutmu? Dan itulah mengapa tempat ini merupakan tempat terbaik untuk mempelajari partikel mikroskopis yang biasanya hampir tidak bisa dilacak. Tidak akan ada gangguan atau semacamnya. Kita bisa menangkap denyut-denyut ini dengan bantuan antena yang kuat. NASA menempatkan antena-antena ini di balon-balon yang bisa mengangkasa setinggi 32 km di atas permukaan bumi. Begitulah cara mereka melacak neutrino selama beberapa tahun terakhir. Baiklah, sekarang kita tahu apa yang dilakukan Anita. Tapi bagaimana dengan alam semesta paralel itu? Jangan khawatir, kita sedang menuju ke sana. Pada tahun 2018, Anita mulai menerima sinyal radio yang tidak normal yang menyebabkan kehebohan di komunitas ilmiah. Masih ingat bagaimana neutrino datang dari luar angkasa dan kemudian perlahan-lahan masuk ke dalam planet kita? Nah, baru-baru ini Anita telah menemukan neutrino yang tidak turun dari ruang angkasa seperti biasanya, melainkan naik dari bumi. Dengan kata lain, partikel-partikel ini yang disebut tau neutrino pada dasarnya melakukan perjalanan ke masa lalu. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Para ilmuwan pun mulai menelitinya. Pada awalnya mereka mengira bahwa mungkin itu adalah kesalahan detektor atau kesalahan dalam menafsirkan data. Tapi tidak, semuanya benar. Sesuatu yang sangat eksotis sedang terjadi. Jika demikian, pertama-tama kita harus mencari penjelasan sederhana. Bagaimana jika neutrino tau ini baru saja datang ke Antartika dari sumber lain?
Mungkinkah mereka datang ke bumi dari sisi lain dan entah bagaimana melewati batas? Untuk menguji teori ini, para ilmuwan memutuskan untuk mencari bantuan dari observatorium neutrino keren lainnya yang bernama IceCube. Keren sekali. Observatorium ini terletak di dekat Kutub Selatan. Observatorium ini terdiri dari 5.160 detektor optik yang terkubur di dalam es. Dan semua detektor canggih ini dirancang untuk mendeteksi neutrino. Para peneliti ANITA berkata, "Hai teman-teman, kami menemukan beberapa sinyal radio yang aneh. Bisakah kalian memeriksa dari mana sinyal-sinyal itu berasal?" "Tidak masalah," jawab IceCube dan memulai penelitian mereka. Dan hasilnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Ya, IceCube sama sekali tidak mendeteksi sumber sinyal apapun. Ternyata, partikel-partikel aneh ini pada dasarnya muncul entah dari mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ilmuwan menguji banyak teori yang berbeda. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan situasi ini secara akurat. Kemudian IceCube menerbitkan sebuah artikel yang pada dasarnya mengatakan, "Tidak, kami tidak tahu dari mana sinyal-sinyal ini berasal dan bagaimana menjelaskannya dalam model standar alam semesta." Oh, sekarang semakin menarik. Jadi sinyal apa yang dimaksud dengan sinyal-sinyal ini? Setelah kehabisan penjelasan normal, para ilmuwan mulai mempertimbangkan ide-ide yang melampaui pemahaman kita. Salah satu darinya mengatakan bahwa mungkin partikel-partikel ini datang kepada kita dari alam semesta paralel di mana waktu mengalir ke arah yang berlawanan. Teori yang terdengar gila ini adalah hasil dari teori multiverse yang terkenal. Menurut teori ini, sekitar 14 miliar tahun yang lalu saat Big Bang terjadi, dua alam semesta kembar lahir. Salah satunya adalah alam semesta kita dan yang lainnya adalah alam semesta paralel. Dan keduanya hampir identik dalam segala hal kecuali beberapa hal. Sebagai contoh, waktu di alam semesta paralel ini tidak bergerak dengan cara yang sama seperti di alam semesta kita. Ia bergerak mundur. Selain itu, segala sesuatu di sana akan terlihat terbalik bagi kita, seolah-olah kita sedang melihat ke cermin. Oleh karena itu, para ilmuwan menyebutnya antiverse dan percaya bahwa alam semesta ini bisa jadi diisi oleh antimateri. Dan meskipun semua ini mungkin tampak aneh dan gila bagi kita, bagi mereka yang hidup di antiverse itu cara hidup mereka cukup normal. Bahkan mereka lebih suka menganggap kita sebagai makhluk yang aneh. Jadi, neutrino misterius ini bisa saja lahir di antiverse ini. Katakanlah mereka entah bagaimana ada di sana dan secara tidak sengaja masuk ke dunia kita, dan kita bisa mendeteksinya. Gagasan tentang multiverse itu sendiri benar-benar luar biasa. Jika itu benar, maka itu bisa berarti bahwa ada realitas yang tak terbatas, banyak di antaranya yang jauh lebih baik daripada realitas kita. Mekanika kuantum bahkan mengatakan bahwa sangat mungkin bahwa setiap detik, setiap hari, setiap keputusanmu membagi alam semesta menjadi dua. Jadi, ada kuintiliun alam semesta paralel di mana kehidupan kita berjalan dengan sangat berbeda. Hal seperti ini bahkan sulit untuk dibayangkan. Tentu saja akan sangat menyenangkan jika kita bisa menemukan cara untuk pergi ke alam semesta lain. Dan jika partikel tau neutrino yang misterius ini mampu melintasi batas dua dunia, mungkin kita juga bisa melakukannya. Namun sayangnya fenomena ini saja tidak cukup untuk mengatakan apakah teori multiverse itu benar atau tidak. Ini hanyalah salah satu dari beberapa opsi yang mungkin. Pada tahap perkembangan manusia saat ini, kita tidak dapat membuktikan atau menyangkal teori ini. Mungkin suatu hari nanti di masa depan kita akan menemukan kebenarannya, tapi yang pasti bukan sekarang. Satu-satunya hal yang bisa kita katakan sekarang setelah penemuan ini adalah bahwa kita telah menemukan sinyal radio aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika standar. Jadi, kita harus bergerak ke arah ini dan mempelajarinya untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena yang luar biasa ini. Tapi orang-orang suka bermimpi tentang ruang angkasa, jadi tidak heran jika kita sangat bersemangat tentang hal ini. Dan akan sangat menyenangkan jika suatu hari nanti ternyata teori ini benar adanya. Teori alam semesta paralel telah populer di berbagai film dan buku untuk waktu yang sangat lama. Kemana kamu akan pergi jika kamu mengetahui bahwa kamu bisa melakukan perjalanan antar realitas? Kalau aku sih akan mencari realitas es krim yang berbeda.